Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Binti Tasmiyah dari kelas ASY 20 DHP dengan NIM 2010102025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Menurut penelitian sejarah terbaru, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah dibawa oleh pedagang dari Arab. Saat itu, para saudagar muslim selain ingin berniaga juga ingin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain sebagaimana hadis Nabi, yaitu sampaikanlah apa-apa saja yang berasal dari aku walaupun hanya satu ayat. Ada yang menarik dari perkembangan Islam masuk ke Nusantara, yaitu Islam masuk ke Indonesia itu tidak dengan kekerasan maupun peperangan, sebagaimana ekspansi yang dilakukan Islam untuk masuk ke Afrika, Spanyol, dan ke beberapa penjuru dunia lainnya. Melainkan Islam masuk ke Nusantara itu dengan sejuk, damai, dan juga karena orang-orang Nusantara itu terkenal dengan akhlaknya, adabnya, dan pembawaannya yang sangat luhur, sehingga Islam sangat mudah untuk diterima oleh orang-orang di Nusantara. Para pendakwah dari Arab datang ke Indonesia selain untuk berdagang, mereka juga mengembara untuk berdakwah. Dakwah dari saudagar muslim disambut baik oleh masyarakat. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena para saudagar mempunyai sikap yang sopan, ramah, serta penampilannya yang sangat simpatik sebagai pancaran keimanan yang dimilikinya, serta memiliki keahlian di atas penduduk asli. Mereka mempunyai kebiasaan hidup bersih, rapi, dan ramah terhadap orang lain. Kemudian, karena banyak yang masuk Islam dengan sukarela, dan mereka tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, tetapi juga dari kalangan raja-raja yang berperan sebagai syah bandar atau pejabat pemerintah. Raja-raja ini tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga ikut menyebarkan dan membantu menyiarkannya. Kemudian, saya akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Hal ini dicetuskan oleh Orientalis Barat. Para Orientalis itu adalah Snok Hurgonj. Teori Gujarat ini mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan ditemukannya batu nisan yang sama seperti di Gujarat. Gujarat itu adalah India, dan yang memasukinya atau yang berdakwah juga bukan orang-orang Arab langsung, tetapi mereka yang berasal dari India. Yang kedua ada teori Persia. Sejarah dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau yang sekarang disebut sebagai Iran pada abad pertama Masehi atau abad ke-7 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi di Iran dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Kesamaan budayanya itu dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia pada saat ketika memperingati 10 Muharram atau Asyura, atau yang kita ketahui sebagai hari sucinya kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Berikutnya yang ketiga itu ada teori Mekah. Teori Mekah ini dipelopori oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Teori Mekah ini menghancurkan argumentasi yang ada pada teori Gujarat. Buya Hamka beranggapan atau mencurigai adanya Orientalis yang berusaha untuk menghilangkan sejarah Islam yang murni dari Indonesia. Kemudian ada saluran penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Cara penyebarannya itu dilakukan dengan awalnya mereka berdagang, kemudian di sela-sela dagang mereka berdakwah. Di sini orang-orang Nusantara itu terpikat dengan cara dagangnya orang-orang Arab karena mereka berdagang dengan jujur, baik, dan barangnya juga bagus-bagus. Kemudian yang kedua itu melalui jalur perkawinan. Perkawinan ini dilakukan dengan cara seseorang yang menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam. Dengan demikian seseorang yang belum menganut Islam itu akan memeluk Islam juga. Yang ketiga dilakukan dengan cara dakwah. Dakwah ini dilakukan dengan cara memberi penjelasan tentang ajaran Islam. Dan yang keempat itu ada pendidikan. Pendidikan itu dilakukan dengan cara mendirikan pesantren untuk memperdalam ajaran Islam dan kemudian menyebarkannya. Yang kelima itu melalui seni budaya.
Seni budaya ini digunakan dengan menggunakan media-media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, upacara sekaten atau upacara untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW dan menggunakan seni sastra. Yang keenam itu ada dengan menggunakan tasawuf, dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat. Kemudian saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan pada abad ke-13 Masehi dan didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya ada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe, dan dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua itu ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Daerah kekuasaannya itu mencakup daerah kerajaan bekas Samudra Pasai dan Aceh Besar. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan pada tahun 1478 dan dipimpin oleh Raden Fatah. Daerah kekuasaannya itu meliputi daerah Demak. Yang keempat ada Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Islam Pajang ini didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya pada tahun 1568. Daerah kekuasaannya itu meliputi daerah bekas Kerajaan Demak dan sebagian daerah Jawa Tengah. Yang kelima itu ada Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Islam Mataram ini didirikan oleh Sutowijoyo pada tahun 1586, terletak di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta. Dan sebenarnya masih banyak kerajaan Islam lainnya, tetapi saya di sini hanya menjelaskan 5 saja karena terlalu banyak. Sekian penjabaran dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.